Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nurfadila Basri dari kelas 12 Keperawatan 1 akan menjelaskan secara singkat tentang tumor. Apa sih tumor itu? Tumor terjadi ketika sel-sel dalam tubuh tidak membelah dan bertumbuh secara normal, melainkan membelah dan mulai tumbuh secara tidak terkendali. Sel-sel yang berlebihan itu mulai bergabung dan membentuk berbagai ukuran benjolan atau pertumbuhan. Benjolan atau pertumbuhan tersebut yang diidentifikasikan sebagai tumor yang bisa berupa massa padat atau mungkin berisi cairan. Tidak semua tumor bisa menyebabkan kanker berdasarkan sel-sel yang terkandung di dalamnya. Tumor dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tumor jinak, tumor prakanker, dan tumor ganas. Tumor yang bersifat jinak tidak merusak sel dan jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Perkembangannya juga biasanya lambat dan tidak berpotensi menyebar ke bagian tubuh lain. Tumor jinak biasanya merespon pengobatan dengan baik. Di sisi lain, tumor ganas adalah kanker. Tumor ganas bisa menyebar ke bagian tubuh lain dan menyerang sel-sel sehat di sekitarnya. Kanker juga tumbuh dengan cepat dan mengambil nutrisi dari sel yang sehat. Penyebab dan faktor risiko tumor. Ada beberapa faktor yang diduga terkait dengan tumbuhnya tumor, yaitu pola makan yang buruk, misalnya terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, paparan sinar matahari yang berlebihan, infeksi virus atau bakteri, paparan radiasi yang berlebihan seperti fotoröntgen atau CT scan yang terlalu sering. Konsumsi obat-obatan imunosupresif setelah menjalani transplantasi organ. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan paparan bahan kimia misalnya arsen atau abses. Tanda dan gejala. Gejala utama tumor adalah benjolan yang dapat terlihat dari luar, tetapi bisa juga tidak terlihat jika tumbuh di organ dalam. Biasanya benjolan pada organ dalam baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Patofisiologi tumor dimulai dari instabilitas genetik sel. Setelah itu terjadi angiogenesis, metastasis, dan akhirnya dapat menimbulkan edema otak dan peningkatan intrakranial. Diagnosis tes MRI. MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tubuh, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Lab test. Pemeriksaan darah lengkap adalah tes darah yang dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam tubuh Anda. Jumlah sel darah dapat menggambarkan kondisi kesehatan Anda sehingga bisa membantu dokter dalam menentukan diagnosis dan pengobatan. CT scan. Prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi teknologi sinar X dan sistem komputer khusus untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan lunak di dalam tubuh. Biopsi jaringan. Biopsi adalah prosedur pengambilan sampel jaringan untuk mendeteksi kelainan pada tubuh. Meski sering dilakukan untuk mendiagnosis kanker, biopsi ternyata juga digunakan untuk mendiagnosis beberapa kondisi lain, seperti peradangan maupun infeksi. Untuk pengobatan memakai obat dexamethasone, kortikosteroid, paclitaxel, dan docetaxel. Operasi neuroendoskopi dilakukan menggunakan alat khusus berupa selang berkamera yang dimasukkan ke bagian dalam tengkorak melalui lubang kecil di tulang tengkorak, hidung, atau mulut. Metode ini memungkinkan dokter untuk memeriksa bagian otak yang sulit terlihat dengan kraniotomi biasa. Neuroendoskopi dapat digunakan untuk mendiagnosis tumor, mengambil sampel jaringan, atau mengangkat tumor. Transpenoidal adalah prosedur pengangkatan tumor pituitari yang terletak pada dasar otak yang sulit dijangkau. Kraniotomi adalah proses operasi dengan membuat lubang pada tulang tengkorak agar dokter dapat melakukan pembelian otak. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk menangani tumor otak. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.